Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada yang mengambil mata kuliah pengelolaan sumber daya air ini maupun kepada setiap publik yang ingin untuk mempelajari lebih lanjut tentang mata kuliah Water Resource Management yang diampu oleh saya. Pada sesi ketiga ini saya akan melanjutkan mengenai definisi dan konsep umum penjelasan lebih detail mengenai siklus hidrologi. Kalian bisa lihat langsung di slide berikut. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi tentang siklus hidrologi. Jadi setelah tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di dua video awal mengenai konsep dari penyediaan air. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang siklus hidrologi ya. Jadi ketersediaan air itu harus terus terjamin terus-menerus supaya berada di dalam suatu sistem yang berkesinambungan. Artinya apa? Artinya suatu sistem yang kontinu gitu ya. Suatu sistem kontinu atau berlangsung. Jadi kita harus menjalankan sistem itu terus berlangsung ya. Jadi dia berputar. Nah, berdasarkan dua aspek utama, yakni aspek meteorologi dan aspek klimatologi. Jadi itu adalah basic dari siklus hidrologi. Nah, lalu kemudian siklus hidrologi itu terbagi menjadi siklus input atau siklus masukan ya. Masukan. Jadi kalau misalkan kita punya ada suatu kotak, nah dia aliran ke dalam. Nah, ini tuh namanya input. Nah, lalu air yang input masuk ke dalam sistem. Ini sini mekanisme sistem. Nanti dari sistem ini dia keluar sebagai output atau keluaran. Jadi dia akan memiliki dua titik yang berbeda antara titik input, masukan dan titik output keluaran di dalam aspek sistem kategori ini tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini itu input itu bisa karena presipitasi. Presipitasi itu adalah hujan ya. Adalah hujan, penyebab dari hujan. Lalu kemudian infiltrasi adalah masuknya air secara vertikal ke dalam tanah, gitu ya. Air secara vertikal ke dalam tanah ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan pertama kita di kelas mata kuliah sistem penyediaan air minum, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada juga output, yakni air permukaan dan aliran air tanah. Jadi output itu yang keluar dari sistem. Yang keluar dari sistem itu misalnya apa? Yang keluar dari sistem misalkan adalah air limpasan, gitu ya, dalam kaitan dengan air limpasan atau surface runoff misalkan. Ya, itu salah satu kategori dari air limpasan. Nah, lalu kemudian selain surface runoff, lalu kemudian ada juga ini ya, misalkan ada juga tentang storage ya atau tempat penyimpanan yang bersifat dinamis atau fleksibel ya. Maksudnya dinamis atau fleksibel itu dia naik turun karena kondisi air itu kan kadang isi, maksudnya kadang dia banyak, kadang dia sedikit, jadi dia naik turun ya. Beserta input dan output. Lalu kemudian pengelolaan sumber daya air adalah subbagian dari pengelolaan siklus air, gitu ya. Jadi subbagian dari siklus air itu adalah sumber daya air. Nah, siklus hidrologi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu iklim dan area lahan, ya, berdasarkan aspek stokastik, ya, stokastik itu metodologi acak, gitu ya. Nah, itu adalah sumber dari siklus hidrologi, ya. Jadi siklus hidrologi pasti dipengaruhi oleh iklim. Ketika iklim yang arid atau iklim yang kering, pasti akan berbeda dengan iklim yang basah. Atau misalkan rainfall, gitu ya. Atau rainforest, misalkan seperti itu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke definisi siklus hidrologi. Nah, ini ada beberapa definisi siklus hidrologi berdasarkan aspek dari beberapa ilmuwan atau beberapa peneliti. Yaitu yang pertama, Arwin. Ya, Arwin. Nah, menurut Arwin, siklus hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan air muka bumi, baik kuantitas maupun kualitas, berdasarkan ruang dan waktu, sebagai variabel yang acak dan fenomena stokastik. Itu ya. Jadi siklus hidrologi itu mempelajari tentang aspek kuantitas dan kualitas. Jadi air itu bisa masuk, keluar, acak ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Kadang nanti dia dari dasar dia naik ke atas permukaannya, atau nanti dia turun. Jadi naik turun. Istilahnya kalau di dalam matematik bisa kita modelkan dengan dV per dt gitu ya. Jadi perubahan volume per perubahan waktu. Ya, dV per dt. Ini dV per dt ini dijelaskan dalam aspek kuantitas gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan kuantitas itu dV per dt itu perubahan volume dalam reaktor terkait dengan perubahan waktunya. Gitu. Nah, lalu kemudian ada lagi penelitian berikutnya menurut Indarto. Nah, kalau menurut Indarto, hidrologi ya,
Hidrologi adalah ilmu bumi tentang sifat dan karakteristik air, kejadian dan gerakan air. Ya, itu. Jadi berkaitan dengan karakteristik, kejadian dan gerakan air itu adalah hidrologi. Lalu menurut Federal Council of Science and Technology USA, ya, ilmu masalah air, peredaran, sifat fisik kimianya serta korelasinya dalam aspek kehidupan. Jadi siklus hidrologi itu menurut Federal Council berkaitan dengan aspek korelasi. Ya, korelasi ini adalah keterkaitan. Ya, keterkaitan. Jadi ada aspek keterkaitannya di dalam hal ini. Seperti itu. Nah, lalu kemudian model siklus dasar hidrologi digambarkan dengan menggunakan skema gambar berdasarkan Arwin ya, yang 2010 ini. Nah, nanti bisa dilihat pada slide berikutnya. Jadi di sini itu kita bisa menjelaskan bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air, kejadian, peredaran, dan karakteristiknya dalam aspek ruang dan waktu. Jadi air itu kan dia bisa mengalir ya, seperti misalkan di background saya di belakang ya, itu kan ada air laut ya. Nah, air laut itu kan dia bergerak setiap waktu ya. Pasti bergerak setiap waktu dan dia juga bergerak setiap ruang. Artinya dia akan berbeda 3 aspek dari arah ya. Baik misalkan aspek dari horizontal X, aspek Z ke atas gitu kan, X ke sini, Z ke atas atau Y ke sana gitu ya. Nah, dia kan akan selalu berbeda aspeknya ya. Aspek horizontal, vertikal maupun aspek yang masuk mengarah ke atas atau ke bawah dari suatu titik tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini adalah siklus dari hidrologi dasar. Bisa kalian lihat di sini. Ya, baik di sini dijelaskan bahwa ada 2 ya. Ada 2 kategori besar ya. Ada 2 kategori besar dalam siklus hidrologi ya. Yakni yang pertama adalah input ya. Input itu yang segala yang masuk, lalu yang kedua adalah output gitu ya, segala yang keluar di dalam siklus tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa siklus yaitu P. P itu adalah presipitasi atau hujan. Lalu ada I infiltrasi. Jadi ketika dia presipitasi, dia sampai ke RTH ya, sesuai yang saya jelaskan di video awal. Dia udah sampai ke RTH, lalu dari RTH ini dia akan menyerap ke dalam ya. Menyerap ke dasar. Ini ya. Jadi di dalam aspek di sini itu terjadi penyerapan ya. Terjadi penyerapan atau absorpsi ya. Atau absorpsi ya dari permukaan ke dalam tanah. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia masuk ya, terserap ya. Jadi dari permukaan dia mengambang, kemudian dia menyerap ke dalam. Nah, lalu kemudian ada sebagian dari mereka yang run off. Ternyata dia nggak nyerap, tapi dia run off. Itu namanya B bintang. Yang ini yang BX ini. Lalu B bintang-bintang aliran air tanah. Jadi bedanya apa? Kalau B bintang-bintang ini dia udah di dalam, kalau run off dia di luar. Ya. Jadi ini di sini saya coba gambarkan dengan panah. Nih, yang panah merah ini run off yang di atas. Sedangkan panah yang hijau ini adalah aliran air tanah di dalam lapisan akuifer tanah tersebut. Ya. Jadi kalau kita punya beberapa lapisan, lapisan akuifer tanah itu yang di dasar. Nah, ini aliran air dalam tanah, sedangkan yang merah ini adalah run off di atas permukaan tanah. Nah, lalu kemudian R adalah run off yang tidak menjadi Q, namun mengalami penguapan atau evaporasi, gitu ya. Jadi kalau B bintang ini dia run off masuk ke sungai, masuk ke danau atau badan air apapun. Nah, kalau R dia run off tapi dia nggak nyampe ke dalam sini, tapi dia nguap, ya menguap ke atas. Jadi air yang ngalir tapi dia nguap, dia nggak nyampe ke dalam sini tapi dia nguap ke atas, atau yang mengalami proses evaporasi, gitu ya. Evaporasi E ya, kalau dilambangkan di E itu yang ke atas, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, gitu ya. Ini. Nah, delta S ini menyatakan akumulasi ya, menyatakan akumulasi air di dalam lapisan akuifer, gitu ya. Nah ini. Itu adalah delta S, segitiga S. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambar siklik dari model siklus hidrologi. Nah, dari model siklus hidrologi kita bisa menentukan atau menjelaskan lebih lanjut dengan menggunakan model matematika, gitu ya. Jadi ada model matematikanya di sini, ya. Nah, model matematikanya bisa kalian lihat di sini ya. Konsep dari model siklus hidrologi, yakni secara umum menjelaskan terkait dengan karakteristik air permukaan,
bisa diprediksi dengan water balance mesh atau neraca massa air ya. Jadi pendekatannya menggunakan neraca massa ya. Neraca massa air ya. Jadi kalau misalkan kita punya tanah sebagai aspek sistem, nah nanti kita akan cek di dalam tanah ini pasti ada akumulasi air kan, dQ per dt misalkan. Ya, dQ per dt atau dm per dt ya. dm per dt ini apa? Perubahan massa per perubahan waktu. Gitu ya. Perubahan massa per waktu. Itu dm per dt. Gitu kan? Nah, itu di dalam aspek kaitannya dengan tanah. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini pasti ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Yang in itu selalu dilambangkan dengan positif, sedangkan yang out dilambangkan dengan negatif atau dengan minus, gitu ya. Jadi dia ada dua, outnya yang negatif, in-nya yang positif, yang plus. Itu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, positif dan negatif. Nah, jadi di sini ini adalah formulanya ya. Formula dari menentukan akumulasi yang tadi saya bilang, delta S ini adalah akumulasi. Seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi akumulasi adalah P dikurangin E, R dikurangin E, kurangin B bintang, kurangin B bintang-bintang. Jadi artinya apa? Hanya P saja yang termasuk ke dalam input. Gitu ya. Input. Sedangkan R, E, B bintang, dan B double bintang, ini adalah termasuk ke dalam output. Gitu ya. Jadi kita punya dua, ada yang masuk ke dalam kategori input, ada yang masuk ke dalam kategori output. Ya. P, R, E, B, B. Gitu ya. P, R, E, BB gitu ya. Nah, atau delta S bisa dirumuskan dengan I, E, B, B. Jadi P kurang R, presipitasi dikurangin runoff, ya itu runoff yang menguap itu adalah I, ya I. Berarti itu infiltrasi, gitu ya, infiltrasi tanah. Jadi saya tadi udah jelaskan di sini bahwa tanda positif adalah menjelaskan air masuk ke dalam siklus, suatu siklus hidrologi, sedangkan kurang adalah menjelaskan air yang keluar sistem. Jadi kalau plus itu masuk, minus itu keluar, gitu ya. Lalu kemudian komponen debit air, ya, komponen debit air yang disebabkan oleh adanya hujan dicatat dalam pos pengamatan itu untuk menganalisis degradasi rezim hidrologi. Ya. Jadi aspek dari hidrologi itu kita bisa tahu rezimnya gimana, akumulasinya seperti apa. Apakah dia akumulasinya terus-menerus meningkat? Makin lama di dalam badan air yang makin tinggi, ataukah dia akumulasinya makin melemah, berarti dia makin lama makin turun. Jadi ketersediaan airnya itu makin sedikit. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk share screen ya, karena saya tidak bisa menggunakan platform kertas saya, karena ini menggunakan video ya, rekaman video secara asinkronus. Jadi saya akan menggantikannya dengan menggunakan whiteboard. Saya harap kalian masih bisa jelas dengan penjelasan yang saya berikan. Jika kurang jelas bisa langsung mengontak saya secara pribadi pada perkuliahan berikutnya secara sinkronus di perkuliahan ketiga. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, rumusnya adalah seperti ini kan. Jadi ini saya ketik ulang ya, neraca massa air gitu ya, neraca massa air water mass balance dalam siklus hidrologi gitu ya. Hidrologi. Nah, jadi tadi rumusnya itu adalah sama dengan P min R min E itu kan, min B bintang. B bintang min B bintang-bintang. Nah, tadi kan saya jelaskan di sini P ini adalah apa? P ini adalah air yang masuk ya. Air masuk ke lapisan akuifer karena hujan. Ketika dia hujan, dia kan pasti nambah ya, tanahnya dihujani. Lalu kemudian di sini R. R ini apa tadi? R di sini adalah air yang mengalami run off, gitu ya, run off. Limpasan. Jadi limpasan itu air yang ngalir ya. Air mengalir di atas permukaan. Nah, itu kita kenal dengan istilah run off. Jadi airnya mengalami run off. Jadi ketika run off, dia nggak merembes tapi dia ngalir. Dan dia run off-nya nanti lama-lama tidak sampai ke badan air, ya, tidak ke badan air. Nah, lalu kemudian E adalah evaporasi, air yang menguap. Ketika jatuh pasti dia menguap, apalagi kalau iklimnya panas, ya. Cuaca dua musim panas, suhunya di atas 28 derajat, ya dia sekitar 30 plus. Itu biasanya dia pasti banyak air yang menguap, gitu ya, terevaporasi manual.
Lalu kemudian ada B bintang. B bintang ini adalah air yang mengalir gitu ya. Air yang mengalir di atas permukaan ke badan air gitu kan. Ke badan air. Ya, seperti yang tadi saya udah jelaskan di sini. Nah, di sini kan tadi B bintang ya, ini yang badan air. Sedangkan B bintang-bintang ya. B bintang-bintang yang ini adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah. Nah, jadi kalau ya ini sama ya, termasuk dalam limpasan juga, tapi limpasan dalam tanah. Nah, jadi kalau kita rumuskan PR itu adalah P min R sama dengan I. I itu adalah apa? Air yang masuk ke dalam tanah, air infiltrasi. Jadi air infiltrasi. Jadi kalau air infiltrasi tinggal I min E min B min B. Jadi I min E min B bintang min double B bintang. Itu adalah delta S. Delta S di sini adalah akumulasi air tersebut. Ya, akumulasi air dalam lapisan akuifer. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah beberapa keterangan dari konsep model hidrologi, yaitu delta S adalah cadangan, water storage yang tadi saya bilang, aspek akumulasi ya, akumulasi air bisa dalam dV per dt, perubahan volume per perubahan waktu, atau dq per dt, perubahan debit per perubahan waktu, atau dm per dt, perubahan massa per perubahan waktu. Nah, lalu kemudian di sini ada presipitasi. Lalu ada R runoff, lalu I infiltrasi, E ya, E itu adalah evaporasi tapi lebih ke evapotranspirasi. Karena ini bentrok dengan B bintang. Jadi kalau B bintang dia air tersebut ya, air tersebut menguap di atas tanah ya, menguap di atas tanah. Sedangkan kalau E di sini ini adalah air yang menguap tapi bukan di atas tanah. Gitu ya. Bukan di atas tanah tapi ini air yang menguap di atas daun gitu ya. Air menguap di atas daun atau vegetasi. Kan pasti kalau kita punya vegetasi kan pasti ada sejumlah air yang menguap. Nah, itu evapotranspirasi namanya. Lalu berikutnya base flow ya. Base flow itu mata air ya, mata air atau limpasan air tanah. Yang tadi saya jelaskan ya. Mata air itu air yang udah terlimpas masuk ke badan air. Jadi kalau kita lihat sangat penting sekali neraca massa air karena kita bisa memodelkan. Misalkan siklus air secara umum. Misalkan air masuk ke dalam air menguap dalam bentuk uap, lalu membentuk awan, lalu dari awan terbawa angin dan jatuh sebagai hujan, ya. Kan nanti kan dia ini kan sudah saya jelaskan juga di mata kuliah perdana kita SPAM pertemuan pertama kemarin ya. Jadi air itu kan mengalami presipitasi atau hujan kan. Nah, udah hujan dia jatuh ke atas permukaan tanah. Nah, sebagian akan sampai dan mengalami limpasan dan sisanya teresap. Lalu sebagian lagi akan masuk sebagai groundwater atau sumber air tanah. Sumber air tanah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tolong diingatkan ya. Sebenarnya dari aspek ini biasanya akumulasi yang paling sering kita pakai adalah dV per dt ya, perubahan volume per perubahan waktu di dalam konsep siklus hidrologi tersebut. Oke, sekian untuk materi part ketiga kita ya. Part ketiga kita berkaitan dengan perhitungan neraca massa siklus hidrologi. Nah, lalu berikutnya saya akan melanjutkan mengenai penjelasan lebih detail ya terkait dengan gambar siklus hidrologi dan penjelasan setiap poin dalam siklus hidrologi. Sekian dan terima kasih.